Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak di rumah, berjumpa lagi dengan Ibu hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat dan tetap semangat belajarnya. Kali ini Ibu akan mengajar tentang tema 2 muatan IPS mengenai materi sumber daya alam. Bagaimana anak-anak? Sudah siap pembelajarannya? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Sumber daya alam atau disingkat SDA adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dapat kita bedakan menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui terdiri dari sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui terdiri dari energi, mineral logam, dan mineral non-logam. Yang ketiga, sumber daya alam kekal. Anak-anak, mari kita bahas satu persatu ya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya yang akan ada terus-menerus dan cepat pulih kembali. Di sini ada 2, sumber daya alam hayati atau biotik, merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, terdiri dari hewan yang dikenal dengan istilah hewani. Contohnya ada ikan, ayam, sapi, dan sebagainya. Tumbuhan yang lebih dikenal dengan istilah nabati, contohnya buah-buahan, sayur, jagung, padi, dan sebagainya. Kemudian ada sumber daya alam non-hayati atau dikenal juga istilah abiotik, merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati. Contohnya ada air, tanah, dan bebatuan. Yang kedua, ada sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Adalah sumber daya alam yang akan habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Di sini terdiri dari 3. Yang pertama energi. Contohnya ada minyak bumi, gas alam, batu bara. Yang kedua mineral logam. Contohnya biji besi, emas, nikel, tembaga, dan sebagainya. Yang ketiga mineral non-logam, contohnya ada pasir, batu kapur, belerang, dan sebagainya. Yang ketiga ada sumber daya alam kekal, yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis dan selamanya ada di bumi. Contohnya ada air, udara, sinar matahari, angin, gelombang, pasang surut, dan panas bumi. Bagaimana anak-anak, sudah mengerti tentang sumber daya alam? Kalau sudah mengerti, kita akan lanjutkan ya materi berikutnya. Selanjutnya ada pemanfaatan sumber daya alam laut dan darat di Indonesia. Indonesia anak-anak dikenal dengan istilah negara maritim karena luas wilayahnya lebih banyak perairan atau laut. Dari sumber daya alam laut ini kita bisa memanfaatkan yang pertama itu perikanan. Perikanan ini bisa dikonsumsi oleh penduduk Indonesia maupun dijual ke luar negeri. Yang kedua ada industri garam. Industri garam ini biasanya dimanfaatkan untuk bumbu dapur dan sebagai komposisi atau bahan kosmetik. Termasuk yang ketiga, rumput laut selain dikonsumsi untuk bahan makanan juga bisa dipakai sebagai bahan kosmetik. Yang keempat ini sebagai pariwisata. Ayo anak-anak, siapa yang senang pergi ke laut? Siapa yang bahagia melihat pasir putih, melihat birunya air laut, berjemur di pinggir pantai, berenang, berselancar, ataupun naik perahu. Selanjutnya yang kedua, ada sumber daya alam darat. Sumber daya alam darat ini banyak anak-anak yang bisa dimanfaatkan. Ayo kita bahas satu persatu.
Yang pertama itu dari bidang peternakan. Di sini ada peternakan kambing, sapi, ayam, dan sebagainya. Kemudian ada bidang pertanian. Di pertanian ini biasanya menghasilkan padi yang dikonsumsi oleh penduduk Indonesia sebagai makanan pokok. Ada juga jagung. Jagung juga oleh sebagian daerah yang ada di Indonesia itu dijadikan makanan pokok sebagai pengganti nasi yang berasal dari padi. Selanjutnya ada bidang perkebunan. Di Indonesia sangat terkenal sekali dengan hasil alamnya. Perkebunan ini terdiri dari ada yang memproduksi daun teh, kemudian biji kopi, kelapa sawit, kapas yang bisa dipintal, kemudian disulam dan dijadikan kain. Selanjutnya ada bidang perhutanan. Indonesia itu terkenal juga dengan paru-paru dunia. Kenapa anak-anak? Karena masih banyak hutan yang rimbun dan rindang, hutan yang asri yang masih alami. Di antaranya ada di Papua, ada di daerah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, Sumatera. Ya anak-anak, hasil hutan ini bisa berupa kayu, misalkan kayu jati, kayu cendana, albasiah, mahoni. Kayu ini bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan, baik untuk pembuatan rumah maupun pembuatan bangunan-bangunan pabrik dan lain sebagainya. Bisa juga dipakai untuk kursi, meja, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bidang pertambangan. Nih, Indonesia terkenal sekali dengan minyak buminya, dengan emasnya, dengan nikelnya, dengan batu bara, dan lain sebagainya. Bagaimana anak-anak? Bangga bukan sebagai warga negara Indonesia? Sumber daya alam Indonesia itu melimpah sekali. Tetapi kita jangan memanfaatkannya secara berlebihan. Mau tahu anak-anak apa yang akan terjadi kalau kita memanfaatkannya berlebihan? Ayo anak-anak, kita akan bahas. Namun sebelum kita membahas tentang apa akibat yang akan terjadi kalau kita sampai memanfaatkan berlebihan, kita akan lihat dulu anak-anak ya, daerah penghasil tambang di Indonesia. Daerah penghasil tambang di Indonesia ini banyak anak-anak. Ibu hanya memberikan contoh yang berasal dari Pulau Jawa, yaitu dari Jawa Barat, terdiri dari minyak bumi, ada di Jatibarang ya, kemudian emas di Cikotok, kemudian ada mangan di Tasikmalaya, belerang di Gunung Patuha, Telaga Bodas, fosfat ada di Bogor, Pangandaran, gas alam gips ada di Cirebon, tembaga ada di Cikotok. Selanjutnya ada daerah penghasil ikan terbesar di Indonesia. Ada di 5 tempat. Yang pertama Kabupaten Tegal dan Cilacap di Jawa Tengah. Yang kedua Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Yang ketiga Kepulauan Riau. Yang keempat Nusa Tenggara Timur. Yang kelima Sulawesi Tengah dan Selatan. Lalu ada daerah penghasil perkebunan di Indonesia yang sangat terkenal. Ibu ambil 3 saja ya anak-anak. Ada Sumatera dan Kalimantan penghasil sawit yang merupakan bahan produksi sabun dan minyak goreng. Yang kedua, daerah perkebunan karet meliputi Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Yang ketiga, ada lada. Ini Indonesia terkenal sekali dengan rempah-rempahnya ya anak-anak. Ibu contohkan hanya lada. Lada diperoleh dari Provinsi Bangka, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Nah, tadi anak-anak, dampak pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Ini Ibu ambil contoh sumber daya alam daratan. Apa ya akibatnya kalau dimanfaatkan berlebihan dan tidak bertanggung jawab? Betul, gundulnya hutan Kalimantan akibat pembalakan liar. Sedih ya anak-anak,
paru-paru dunianya sekarang sudah mulai gundul. Kemudian rusaknya lahan Aceh akibat kegiatan penambangan. Selanjutnya rusaknya lahan tambang timah Bangka Belitung akibat yang ditinggalkan. Kasihan anak-anak penduduk di daerah sekitar. Kita jangan sampai melakukan hal tersebut ya anak-anak. Sekali lagi, sumber daya alam itu boleh kita manfaatkan untuk kelangsungan hidup kita sehari-hari. Namun tetap kita pergunakan dengan bertanggung jawab dan bijaksana. Bagaimana anak-anak? Materi hari ini menarik bukan? Kalau menarik, kalian boleh mencari tahu dari sumber yang lain. Bisa dari buku paket, bisa dari internet, bisa dari media cetak dan lain sebagainya. Pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.